Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga malam ini menjadi malam-malam yang spesial buat kita. Dan mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita yang hadir di kajian malam ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Allah akhir zaman, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan salawat serta salam itu Allah limpahkan kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan tabi'innya. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak juga mendapatkan syafaatnya, insya Allah, ya, sampai anak cucu kita. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah keberkahan pada malam hari ini, insya Allah nanti kita akan awali dengan tilawah Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Agus Syihabuddin. Bagi Bapak Ibu yang membawa Quran di depan kameranya atau menggunakan Quran online, silakan dibuka surat Toha ayat 1 sampai 8. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan sambutan dari pimpinan Khalifah Tur yang akan disampaikan oleh Pak Haji Rustam Sumar. Kepada Ustadz Agus, kami persilakan untuk menyampaikan tilawah Quran. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى صدق الله العظيم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Agus Syihabuddin yang sudah menyampaikan tilawah Quran. Semoga kita yang mendengar juga Ustadz yang membacakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari pimpinan selaku pemilik dari Khalifah Tur, Bapak Haji Rustam Sumarna. Kami persilahkan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Moh, suara saya? Jelas, Pak? Dengar? Baik, Siap. terima kasih. Bagus, Pak Rustam. Jelas. Sip, Bu Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustadz Dedi yang saya hormati, Ustadz Agus, Pak Moh, Kang Dea, Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu. Ada 86 peserta, nanti kelamaan ya. Bapak dan Ibu sekalian, malam ini adalah awal dari serangkaian program webinar yang diselenggarakan oleh Khalifah dengan tema utama adalah kurang lebih seperti ini, menggauli, mengakrabi, memahami, dan pada akhirnya kita akan mengamalkan mukjizat terbesar abad ini, yaitu Al-Quranul Karim.
Dimulai dengan tema pertama adalah adab kita dengan Al-Quran. Insya Allah akan dibawakan oleh dua orang yang memang ahlinya, ya. Ada Ustadz Dedi, Bapaknya Ibu sudah hafal, saya yakin betul, dan Ustadz Agus. Beliau berdualah ini nanti yang akan memandu kita, termasuk saya juga dan teman-teman yang lain, bagaimana kita memahami, mempelajari, membaca, menggauli, dan mengamalkan isi-isi ayat Quran. Demikian rangkaian yang akan kami selenggarakan berkaitan dengan Al-Quran ini. Sedikit saya informasikan, mudah-mudahan umroh akan segera jalan, ya, di bulan Oktober nanti. Sebetulnya sekarang sudah jalan, tapi khusus untuk 10 negara, termasuk di dalamnya Indonesia, belum dibolehkan untuk menunaikan ibadah umroh karena pertimbangan pandemi. Namun seperti kita lihat bahwa sekarang makin menurun, ya, jumlah yang terpapar setiap harinya. Mudah-mudahan ini akan dipertimbangkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk membuka untuk jamaah umroh Indonesia. Informasi berikutnya, jika PPKM ini makin dilonggarkan karena pandeminya kondisinya makin baik, maka dengan senang hati kalau Bapak dan Ibu jamaah alumni haji, umroh, angkatan berapapun, angkatan haji maupun umroh, untuk menggunakan aula Khalifah Tour supaya hangat lagi, ya, tentu tetap dengan menggunakan prokes, ya, prosedur kesehatan. Saya kira pengantar dari saya itu. Sekali lagi terima kasih untuk Ustadz Dedi dan Ustadz Agus, juga untuk teman-teman dari Khalifah atas terselenggaranya acara ini, dan semoga kita mendapat keberkahan karena kita mengikuti acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rustam, terima kasih sudah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum pemateri menyampaikan materi yang akan disampaikannya, ada beberapa hal informasi supaya tak kenal maka tak sayang, karena memang cukup padat jadwal dari Ustadz Dedi. Kita akan sampaikan dulu kurikulum PT-nya, ya. Nanti akan menyampaikan ada dua pemateri, dua pembicara. Satu Ustadz Dedi Haryadi, LC. Beliau lahir di Bandung tanggal 5 Mei 1982, tinggal di Seripil, Bojong Soang, Bandung. Mulai hari ini sampai nanti ke depan, Ustadz Dedi sedang menimba ilmu. Kuliah lagi jurusan tafsir dan studi ilmu Al-Quran di UIN. Ya. Mudah-mudahan S2-nya segera kelar nih, Ustadz. Beliau juga merupakan owner dari Pondok Taubatul Mu'min, Direktur Rumah Tafsir Indonesia, juga tergabung di Ikatan Dai IKADI Jabar, Ketua Majelis Darul Akhirat MDA. Juga tidak lepas beliau merupakan ikon daripada pembimbing utama haji umroh Khalifah Tour. Nah, nanti ada materi yang kedua, ada pembicara yang kedua, yaitu Ustadz Agus Salim Hasanuddin, tadi yang membaca tilawah Quran di surat Toha, ya. Alamatnya di Klaster Gending Mas Blok A 10, Pasir Jati, Ujung Berung, Kota Bandung. Quran Al-Qosbah, staf ahli Al-Quran Al-Qosbah, trainer Al-Quran di Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pengajar Nahwu Shorof di Jamaah Muslim Singapura, pendidikan, studi S1 ilmu tafsir dan hadis di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, studi ilmu qiraat Pondok Pesantren Qiraatus Sab'ah Limbangan Garut, juga studi hadis di Ma'had Imam Bukhari Bandung. Hari ini beliau juga satu korab dengan Ustadz Dedi sedang menyelesaikan studi S2 ilmu Al-Quran dan tafsir di UIN Bandung. Juga beliau tengah menyelesaikan studi Sirah Nabawiyah di Akademi Sirah Bandung, juga sedang mengikuti program Madrasah Ulama Pemuda Kota Bandung. Pada kesempatan di awal ini kita akan berikan kesempatan kepada pembicara pertama, Ustadz Dedi,
yang akan menyampaikan tentang bahagia bersama Allah, akan mengkaji tentang Al-Quranul Karim. Ustaz Dedi sudah on? Halo. Sudah Ustaz Mo, Alhamdulillah. alhamdulillah. Gimana kabarnya, sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat Ustaz. Hari ini bahagia, saya udah jalan pagi-pagi. Ya mangga Ustaz, tafadhol silakan. Baik, jazakallah khair. Kajiannya sampai jam 20 ya. 20. Kita batasi karena ada 2 pemateri. Beliau mintanya 1 jam setengah. Malam Bang. Ya, monggo Ustaz, tafadhol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mo. Memang permintaan saya betul-betul ditolak sama Ustaz Mo ya. Mintanya 1 jam setengah. Beliau langsung menolak mentah-mentah. Jangan rusuh Pak Ustadz. Aku kajinya kalau rusuh. Ya, pelan-pelannya Pak Ustadz. Iya, Bu Hani, sesuaikan dengan kuota durasi yang Ustaz Mo kasih. Kalau saya melebihi nanti langsung Ustaz Mo di-off nanti kata beliau. Enggak lah Ustaz. Baik Bapak Ibu sekalian, baik. Pak Rustam, saya mohon izin untuk memulai. Ustaz Agus, Kang Dea, Ustaz Mo. Monggo, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang teramat saya ta'zimi sepenuh hati, saya muliakan, saya hormati Bapak Rustam Sumarna selaku pemilik baik berkah selalu Pak. Juga yang teramat saya hormati juga saya ta'zimi Ustadz Agus Salim Sihabuddin. Mudah-mudahan sehat Ustadz. Baik, kemudian juga Ustadz Mo. Sehat selalu Ustadz. Kang Dea. Juga saya melihat tadi ada Pak Kukuh ya. Alhamdulillah barakallah Pak. Sehat berkah selalu. Kemudian juga jamaah haji Halifah Tur, jamaah alumni umroh Halifah Tur. Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi. Puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan indah iman kita malam hari ini untuk ta'ayus Al-Qur'an, untuk hidup bersama Al-Qur'an, mengakrabi Al-Qur'an, membangun kebersamaan, keromantisan dan keharmonisan hidup bersama Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah catat menjadi bagian terbaik dari amal soleh kita, bagian terindah dari ampunan dosa kita, dan bagian tersempurna dari cara Allah untuk memantaskan kita semua bersama-sama menjadi ahli surga. Baik, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati, saya punya 20 slide ya, dan biasanya misi 1 jam setengah, tetapi saya dikasih waktu cuma 30 menit. Maka punten Ibu Hani, durasi saya, kecepatan bicara saya kilometer per jam mungkin 80 lah. Semua ya. Baik, materi yang saya sampaikan adalah motivasi as-sa'adah ma'al Qur'an, ya, membangun kebahagiaan bersama Al-Qur'an atau fanus sa'adah ma'al Qur'an, seni membangun kebahagiaan bersama Al-Qur'an. Baik, Ibu dan Bapak yang dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, saya sering sampaikan bahwa Al-Qur'an itu dalam hidup kita seperti 4 kata. Pertama al-matar, kedua as-sadiq, ketiga al-habib, dan yang keempat adalah al-hadiyah. Inilah 4 kata yang bisa menjelaskan seindah dan sehebat apa Al-Quran di kehidupan kita. Yang pertama adalah al-matar. Al-Quran itu seperti air hujan yang turun dari langit, ya, yang menumbuhkan tumbuhan, ya, memekarkan, bahkan menyegarkan tanaman yang layu, dan memekarkan kuncup-kuncup di taman kehidupan kita. Seperti itulah hati yang disiram dengan Al-Quran, seperti tanah yang gersang yang disirami air hujan. Ini yang pertama, Ibu dan Bapak sekalian. Makanya orang yang bersama Al-Quran setmuh muarudat, muarungsing, ya. Kenapa? Karena dia seperti tanah yang dibasuh dengan hujan yang deras,
dia akan subur dan memekarkan kuncup-kuncup dedaunan, dan seindah itu hidup orang bersama Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran itu as-sadiq, seperti sahabat, ya, yang semakin lama kita bersahabat dengan Al-Quran, semakin memuliakan kita, semakin membahagiakan kehidupan kita. Al-Quran akan membersamai kita di dunia, menemani kita di barzah, ya, Ustaz Agus ya, dan akan menyertai kita nanti di surga. Ini adalah sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita, karena Al-Quran akan membersamai kita di dunia, menemani kita nanti di barzah, ya, bersahabati kita nanti di mahsyar, dan akan terus menemani kita sampai ke surga. Ini yang kedua. Yang ketiga, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati, kata kunci Al-Quran yang ketiga adalah Al-Habib, yaitu kekasih. Ya. Kenapa Al-Quran disebut kekasih? Karena Al-Quran itu ketika kita berair mata, dia akan menyeka. Ketika kita sedang lemah, dia akan menguatkan. Ketika kita bingung, dia akan mengarahkan. Ketika kita bersedih, dia akan menghibur. Ketika kita meminta, dia akan mengawal itu. Sehebat itulah Al-Quran di kehidupan kita, Bu Hani ya. Seperti seorang kekasih, menyeka air mata ketika kita menangis, Satmuh ya, memberi ketika kita membutuhkan, menguatkan ketika kita sedang lemah, dan lain seterusnya. Dan terakhir, Kang Dea, Ustaz Agus, Al-Quran itu adalah Al-Hadiyah, yaitu hadiah terspesial, tadi sampaikan oleh Pak Rustam, ya, karunia terhebat, dan pemberian tersempurna Allah di kehidupan kita. Kita lihat biasanya Satmuh. Maka inilah 4 kunci kita bersama Al-Quran. Seperti air hujan, seperti seorang sahabat, seperti seorang kekasih, dan dia adalah anugerah dan hadiah teristimewa Allah di kehidupan kita. Mari kita lihat biasanya di surat Al-Kahfi ayat 1, Bapak Ibu sekalian. Ya. Di sini Allah memulai surat Al-Kahfi ini dengan kalimat Alhamdulillah. Ya. Biasanya Bapak Ibu mengucapkan Alhamdulillah ketika mendapatkan apa? Ketika bilang Alhamdulillah ketika mendapatkan apa? Rezeki. Ketika mendapatkan nikmat, Bu Hani, ya. Ketika mendapatkan hadiah, kan begitu ya? Kita selalu mengatakan Alhamdulillah. Habis makan kita bilang apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis minum? Alhamdulillah. Mau ngaji? Bismika Allahumma ya. Jangan atuh ya, nanti tidur. Setiap kita ini selesai mendapatkan nikmat dari Allah, kita mengatakan Alhamdulillah. Dan ketika Allah menurunkan Al-Quran, Allah memulai dengan kalimat Alhamdulillah illadzi anzala ala abdihil kitab. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran itu adalah nikmat dan hadiah terindah dari Allah. Kenapa? Karena Allah memulainya pun dengan kalimat Alhamdulillah. Baik, saya bertanya kepada Ibu dan Bapak. Ada nggak orang yang tidak enak makan? Ada nggak? Ada. Ada nggak orang yang tidak enak minum? Ada. Berarti dia sedang apa? Sakit. Sedang sakit. Sakit. Al-Quran itu nikmat, Bapak Ibu sekalian. Tapi ada nggak orang yang tidak bisa menikmati Al-Quran? Ada. Ada. Berarti dia sedang Sakit. sakit. Begitu, Bapak Ibu sekalian. Al-Quran itu nikmat dari Allah. Memulainya dengan kalimat Alhamdulillah. Tapi kenapa ada orang yang tidak nikmat bersama Al-Quran? Padahal itu nikmat dari Allah. Berarti kita sedang sakit, Bapak Ibu sekalian. Maka mudah-mudahan Ustadz Muh ya, hari ini nanti Ustadz Agus ya akan membuat kita sembuh sehingga kita bisa menikmati lezatnya bersama Al-Quran insya Allah. Baik. Kemudian Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat misalnya Ustadz Muh, Bapak Ibu, ada satu surat. Tadi saya sampaikan ketika siang, ada Bu Hani juga ya kajian kita tadi pagi ya. Saya sampaikan. Ada ya Bu Iniarti, alhamdulillah. Ada. Baik Bapak Ibu. Saya sampaikan Rasul mengatakan likulli syai'in urusun wa urusul Quran ar-Rahman. Setiap sesuatu punya pengantinnya, punya keindahannya, dan keindahan Al-Quran itu adalah surat Ar-Rahman. Baik, saya ulang kembali. Likulli syai'in urusun wa urusul Quran ar-Rahman.
Segala sesuatu punya keindahannya. Dan keindahan Al-Quran itu bernama surat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ustadz, kenapa Ar-Rahman oleh Rasul disebut dengan urusul Quran, pengantinnya Al-Quran, yang paling indah dalam Al-Quran? Karena surat ini 78 ayat berbicara tentang semua nikmat yang Allah berikan dalam hidup kita. Itu Bu Hani. Di surat Ar-Rahman cuma bicara satu, tentang bagaimana cara Allah mencintai kita. Dan cara Allah mencintai kita dijelaskan dengan 78 ayat di surat Ar-Rahman itu. Maka Bapak Ibu sekalian, ya. Inilah yang disebut oleh Rasul urusul Quran. Karena di dalamnya cuma membahas satu, bagaimana cara Allah mencintai kita, dan cara Allah mencintai kita dijelaskan dengan 78 ayat di surat Ar-Rahman. Makanya Bapak Ibu kalau bertanya sama saya, Ustadz, bagaimana sih cara Allah mencintai kita? Baca surat Rahman. Ar-Rahman. Ini surat penuh cinta Bapak Ibu sekalian. Makanya wajar ya Pak Rustam, mungkin Pak Rustam tahu, kalau di Mesir itu kalau ada yang nikah Bu Ani, itu laki-lakinya suka baca surah Ar-Rahman loh, diijab kabul Ustadz Mu. Kenapa? Karena ini surat terindah yang pantas kita persembahkan kepada yang terindah di kehidupan kita. Itu pasangan kita itu. Ya. Dulu ibu-ibu di sini ketika menikah dibacakan Ar-Rahman atau Ta'ud. Ketika nikah, Ustadzmu dulu, Ustadzmu ketika menikah ijab kabul dengan terahma, baca Ar-Rahman atau baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim? Apa dulu baca surat apa ya? Tapi bacain Bismillah pokoknya. Jangan lupa aja. Jangan-jangan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau istighfar kebanyakan bener kan? Pak Rustam aja, Pak. Ya, Bapak Ibu hebatnya Ar-Rahman itu ya. Memuat semua bukti bahwa Allah sangat mencintai kita. Dan lihat Bapak Ibu sekalian, ayat pertamanya, Ar-Rahman, aku adalah Tuhanmu yang begitu mencintaimu. Dan Bapak Ibu lihat, dari semua nikmat yang Allah berikan di kehidupan kita, ayat keduanya bicara apa? Surat Ar-Rahman? Bapak Ibu? Ar-Rahman, ayat keduanya apa? Al-Quran. Tentang apa itu Bu? Quran. Tuh Bapak, itu Ustadzmu. Ternyata Allah ketika berbicara tentang nikmat-nikmat yang Allah hadirkan di surah Ar-Rahman, ayat kedua berbicara tentang Al-Quran. Aku adalah Tuhanmu yang begitu mencintaimu. Dan ayat keduanya apa? Allamal Quran. Sebagai bukti cintaku kepadamu, wahai manusia, aku berikan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ada Bapak Ibu tanda cinta Allah kepada kita. Setuju Bapak Ibu ya? Baik, maka ibu dan bapak yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat Ustadzmu. Di sini ada kalimat indah sekali ya. Saya sampaikan ini. Ustaz Agus, Al-Qur'an itu mempunyai 4 sifat yang sering kita ucapkan. Ustadzmu. Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Azim, Al-Qur'anul Majid, dan Al-Qur'anul Hakim. Satu apa, Bu? Al-Qur'anul Karim. Karim. 2. Al-Qur'anul Azim. 3. Al-Qur'anul Majid. 4. Al-Qur'anul Hakim. Al-Qur'anul Hakim itu. Ini sifat seperti kita sering menyebut Mekah al-Mukarramah, Madinah al-Munawwarah, Ka'bah Sarofah. Alhamdulillahirabbil. Ka'bah itu bukan Allahu a'lam bisawab ibu-ibu ya, tapi al-musyarrafah kata Ustaz. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti kita bisa berkunjung kembali, mudah-mudahan sudah selesai corona ini agar kita bisa segera ke Baitullah ya. Kita datang kembali ke Madinah al-Munawwarah, Mekah al-Mukarramah, Ka'bah Sarofah. Iya, Ustaz Muh Al-Ghazali. Alhamdulillah. Baik Ustaz. Ini Bapak Ibu tentang Al-Quran ini dijelaskan 4 sifat ini. Karim, Azim, Majid, dan Hakim. Kenapa Al-Quran disebut dengan Al-Karim? Apa arti Al-Karim? Asyai'ul ladzi yaksirul manfa'ah. Sesuatu yang berlimpah dengan kemanfaatan. Maka ketika Bapak Ibu menyebut Al-Quranul Karim, Bapak Ibu sedang meyakini apapun yang kita butuhkan untuk membangun istana kebahagiaan dunia dan akhirat, semuanya ada di Al-Quran. Itulah yang disebut dengan Al-Karim. Ya.
Kan selama ini Ustaz Mu kita sering menyebut Al-Karim, Al-Karim, tapi apa artinya kan? Al-Karim itu adalah apapun yang kita butuhkan untuk bisa bahagia dunia akhirat, semuanya ada di mana? Quran. Di Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau orang mencari kebahagiaan di luar Al-Quran, dia tidak akan menemukan, Bapak Ibu sekalian. Dia tidak akan menemukan. Apa kata ulama? At-ta'is, orang yang paling menderita itu adalah orang yang membeli banyak buku tentang bagaimana cara hidup bahagia, tapi di rumahnya ada Al-Quran yang tidak pernah dia baca. Itu namanya at-ta'is. Apa arti at-ta'is? Orang yang paling ayo dilanjut Bu Hani. Ini udah gini-ginian. Menderita. Orang yang membaca banyak buku tentang bagaimana cara hidup bahagia, tapi di rumahnya ada Al-Quran yang tidak pernah dia sentuh. Itu namanya bukan as-sa'id, bukan orang yang bahagia, tapi at-ta'is, orang yang paling menderita. Ustadz, Abi nuju galau, hoyong liburan ke Pangandaran. Sok, Ibu silakan libur ke Pangandaran. Bahagia nggak di sana? Enggak. Belum tentu, Bu, belum tentu. Yang lain mah Bu, berenang di pantai, ibu-ibu mah ngambang ke tengah, lep aja ya, wabil topik wal hidayah, kan begitu. Kembali ke Al-Quran. Ya, kembali ke Al-Quran Bapak Ibu. Nanti akan kita bahas. Yang kedua, kenapa Al-Quran disebut Al-Azim? Al-Azim itu artinya agung, Pak. Al-Quran itu akan menghadirkan banyak keagungan dan keajaiban bagi siapa yang hidup bersamanya. Nanti akan dibahas oleh Ustaz Agus. Tidak ada buku Bapak Ibu yang meledakkan banyak keajaiban di kehidupan kita kecuali Al-Quran. Karena Al-Quran ini Bapak Ibu sekalian, segalanya itu adalah mukjizat. Bacaannya mukjizat, iramanya mukjizat, kalimatnya mukjizat, keindahan bahasanya mukjizat, isinya mukjizat. Maka seakan-akan ketika kita menyebut Al-Quranul Azim, kita sedang mengatakan siapa yang hidupnya ingin banyak dengan keajaiban, maka dekatilah Al-Quran. Gitu loh Ustadzmu. Itu namanya Al-Quranul Azim. Ibnu Katsir itu membuat tafsir, bukan tafsir Al-Quranul Karim, tapi tafsir Al-Quranul Azim. Ya, pakai Azim itu, bukan Karim. Kenapa? Karena Ibnu Katsir ingin mengatakan kepada kita, siapa yang bersama Al-Quran, maka hidupnya siap-siap diajaiban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezekinya, Tehani, ya. Kemudian, segalanya lah. Banyak orang yang sembuh ketika membaca Al-Quran, ya. Nanti ini akan sisi ini nanti kita bahas. Yang kedua apa? Yang ketiga, Al-Quranul Hakim. Majid dulu ya. Yang ketiga. Ini kita temukan di surat Qaf. Qaf wal Quranil Majid. Apa arti Majid Bapak Ibu? Majid itu artinya adalah mulia. Kenapa Allah mengatakan di surat Qaf Al-Quran itu Al-Majid? Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, siapa yang hidupnya ingin mulia, maka dia harus bersama Al-Quran. Hidup bersama Al-Quran, kemuliaan yang tidak akan pernah bisa dihinakan. Sebaliknya, kalau orang tidak bersama Al-Quran, dia sedang jauh dari sumber kemuliaan. Setuju ya? Dan yang keempat disebut di surat Yasin, Yasin wal Quranil Hakim. Hakim Bu ya. Ini jangan salah-salah Bapak Ibu. Ini surat Yasin ya, hafal semua. Masa Yasin wal Quranul Karim, itu salah tuh ayatnya. Ya. Wal Quranul Hakim. Hakim Bapak Ibu sekalian. Lihat surat Yasin. Kenapa Al-Quran disebut Hakim? Hakim itu artinya benar. Maka seakan-akan ketika Allah menyebut di surat Yasin Al-Quran itu Al-Hakim, Allah sedang mengatakan kepada kita, siapa yang ingin hidupnya itu benar, maka bersamalah Al-Quran. Siapa yang ingin rumah tangganya benar, bisnisnya benar, hidupnya benar, cara ngedidik anaknya benar, maka dia harus kembali ke kalau orang tidak bersama Al-Quran pasti banyak salahnya. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau ada yang bertanya, Ustadz saya pengen hijrah, saya bingung harus mulai dari mana. Ya, saya akan jawab Bapak Ibu. Idza turidu an tugoyar hayatak wala ta'lamu an tabda ibda bil Quran. Siapapun yang ingin berubah hidupnya lebih baik tapi tidak tahu harus mulai dari mana, maka ibda bil Quran. Mulailah bersama Al-Quran.
Maka insya Allah Khalifah akan bikin program bagaimana supaya kita ta'ayus ma'al Quran, lebih dekat, lebih romantis, lebih harmonis, dan lebih indah membangun keakraban bersama Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran itu Al-Karim. Apapun yang kita butuhkan untuk bahagia dunia akhirat semuanya ada di sini. Karena Al-Quran itu Al-Azim. Siapapun yang butuh keajaiban dari Allah, semuanya ada di sana. Bapak Ibu, saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah dalam hidup kita butuh keajaiban enggak? Butuh nggak Bapak Ibu? Ada orang yang sakit, Pak, dan tidak kunjung sembuh. Dia butuh keajaiban. Ya, kelihatan, Bu Hani, ini wajah-wajah penuh dengan keimanan. Kesabaran. Ada orang pokoknya banyak hutang tetapi tidak punya uang ya untuk bisa membayar, dia butuh keajaiban. Ada yang sudah menikah sekian puluh tahun belum punya karunia putra, dia butuh keajaiban. Ada orang yang sudah usianya 40 tahun ke sana tetapi belum punya pasangan, dia pun butuh keajaiban. Ya enggak? Setiap kita ini sedang butuh keajaiban. Ini kelihatan wajah-wajahnya sedang banyak keajaiban. Bukan kebutuhan ya. Maka Ustadz, bagaimana sih saya banyak hutang, saya bla bla bla. Bapak Ibu, ingat, kita punya Al-Qur'an loh yang bisa mencipta banyak keajaiban di kehidupan kita. Ayo ta'ayus ma'aha. Ayo mulai bangun keromantisan bersama Al-Qur'an. Maka inilah Al-Azim, kitab yang akan meledakkan banyak keajaiban di kehidupan kita. Yang ketiga, kenapa Al-Qur'an disebut dengan Al-Majid? Inilah sumber kemuliaan hidup. Siapapun yang ingin mulia hidupnya tidak bisa jauh dari Al-Qur'an. Jauh dari sumber kemuliaan. Setuju ya? Dan terakhir apa Bapak Ibu sekalian? Tadi yang keempat, ini belum 5 menit. Al-Hakim. Al-Hakim. Apa arti hakim tadi? Mulia. Mulia. Ibu mah kamanawai atau Ibu? Al-Hakim itu benar. Ini jangan nguji kesabaran saya, Bu. Benar. 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 Maka siapapun yang ingin hidupnya benar, rumah tangganya benar, diurus anak-anak benar, maka tidak bisa jauh dari Al-Quran. Maka sebutkan sifat-sifat Al-Quran, Bu. 1. Al-Karim, Al-Azim, 3. Al-Majid, 4. Al-Hakim. 5. Alhamdulillah. Alamin. Baik, saya lanjut ya, karena waktu saya, Bu. Makanya ini kalimat saya, Ustadz Agus. Al-Quran Kitabus Sa'adah. Al-Quran itu adalah buku kebahagiaan. Tidak ada satu buku yang memuat bagaimana cara kita bisa hidup bahagia kecuali apa? Al-Quran. Kita lihat di surat yang tadi Ustadz Agus baca. Bapak Ibu sekalian, surat Toha. Ma anzalna 'alaikal Qur'an. Tidak mungkin ada orang yang nggak bahagia kalau dia sudah bersama Al-Quran. Ini Rarung, Sing, ya Bare, begitu. Saya yakin dia sedang tidak akrab bersama Al-Quran. Kan banyak ya Bapak Ibu sekalian orang itu, Ustadz Agus ya. Ustadz, saya mah senang nonton sinetron. Kenapa? Sesuai banget dengan perasaan aku. Itu mah pret Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau ingin bahagia bukan nonton sinetron. Ustadz, saya senang lagu dangdut. Kenapa? Mengerti banget keadaan hati aku. Enggak Bapak Ibu. Kembali ke Al-Quran. Ya. Kembali ke Al-Quran. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Demi Allah, tidak ada orang yang tidak bahagia kalau sudah bersama apa? Quran. Al-Quran, Bapak Ibu. Makanya lihat apa kalimat Ibnu Abbas. Ini keren banget. Apa kata Ibnu Abbas, Bapak Ibu sekalian? Ya. Domanallahu limattaba'al Qur'an wa amila bima fihi alla yadillu fid dunya wa la yasqa fil akhirah. Allah betul-betul menjamin kehidupan orang yang sudah bersama Al-Quran. Di dunia penuh dengan kebaikan, di akhirat penuh dengan kebahagiaan. Itu kata Ibnu Abbas. Bapak Ibu, saya tanya, Bapak Ibu ingin nggak dijamin oleh Allah banyak kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat? Ingin Bapak Ibu sekalian? Maka kata Ibnu Abbas, Bapak Ibu, bersamalah dengan Al-Quran. Ini kalimat Ibnu Abbas. Makanya, kalau sebaliknya, kata Ibnu Abbas, kalau kita tidak bersama Al-Quran, di dunia kita banyak rarut, di akhirat banyak rarung sih. Ini bisaan bahasa Sundanya ya. Mungkin sedang mendalami banget ya atau merasakan.
Coba lihat kalimat Amr Khalid, Ustaz Agus ini keren banget. Apa kata beliau? Innal baita, sesungguhnya rumah al-mahkum bil Quran, yang betul-betul dihiasi dengan Al-Quran. Wa ta'alimahu, kemudian juga dipelajari Al-Quran. Maka dia akan terjaga dari an-nazaat, para sea, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada rumah yang sering berantem, kata-kata suami kasar, istri kasar, di rumah yang senantiasa dihiasi dengan Al-Quran. Dan tidak ada masyakil, tidak banyak masalah rumah yang dihiasi dengan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Ustadz, nah si abi teh rarudet di rumah teh parasia wae sama suami. Ibu tahu Pasea itu merek tisu? Paseo. Oh, Paseo itu Mbak ya. Maka Bapak Ibu al-masyajir, berantem, Bapak Ibu, masalah, ini kesedihan, nggak mungkin ada di rumah yang setiap hari bersama apa? Al-Quran. Apa kata Allah? Al-Quran itu rahmatun, syifaun, wa rahmatul lil mu'minin. Rumah akan penuh rahmat loh, ya. Ketika dia di al-mahkum bil Quran, ketika dia dihiasi dengan Al-Quran. Hati kita menjadi lembut, Bapak Ibu sekalian. Lisan pasangan kita pun menjadi halus, ya, perangainya menjadi indah, akhlaknya menjadi baik, hati menjadi tenang. Seisi rumah akan begitu. Ketika disiram dengan apa, Bapak Ibu sekalian? Al-Quran. Saya bertanya kepada Bapak Ibu. Ini Rahmawati. Iya, alhamdulillah Ustaz Muhammad sedang menikah dengan sudah punya Rahmawati ya. Salam takdim buat Umi Rahmawati Ustaz Muhammad. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Baik, alhamdulillah. Ya Bapak Ibu sekalian, kebayang seindah apa rumah yang al-mahkum bil Quran. Masya Allah, rahmatul lil mu'minin. Rahmat bagi orang-orang beriman Al-Quran itu. Ustadz, suami saya kata-kata kasar, bla bla sebagainya. Saya punya solusi, Bu. Coba dekatkan dia dengan Al-Quran. Pasti akan lembut hatinya, halus perangainya, dan indah kata-katanya. Karena Allah turunkan rahmat di orang-orang yang sudah bersama Quran. Alhamdulillahirabbil Al-Quran. Baik, maka kesimpulan kita 4 Bapak Ibu sekalian, ya. Baik, karena saya waktu. Masih ada Ustadzmu? Punten. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Ustadz Agus, saya punya 3-4 kata untuk menjelaskan indahnya Al-Quran ini. Pertama, Robi'un fi qulubina. Al-Quran itu tehani seperti musim semi di hati kita. Tidak ada musim yang paling indah di dunia kecuali musim Ar-Rabi', musim semi. Makanya lihat misalnya Turki atau negara-negara Eropa ketika musim semi, Ustadz Muh ya, pasti banyak dikunjungi ribuan para wisata. Dan saya berapa kali ke Turki bersama Khalifah Tur untuk menikmati indahnya musim semi di Turki. Ada apa coba Bapak Ibu salah satu keindahan musim semi di Turki? Musim tulip. Ada tulip, betul Teh Ani ya. Ada tulip Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ar-Rabi azmalul musim alal mawasim. Musim semi itu musim yang paling indah ya di antara musim-musim yang lain. Seindah itulah hati orang yang bersama Al-Quran. Seindah musim Semi. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu. Apa yang bisa kita bayangkan tentang musim semi? 1 apa? Keindahan. 2? Sejuk. 3? Nah, baringung Ibu. Kemewahan. Ini gara-gara di Indonesia mah Indonesia musim halodo, musim banjir. Iya. Bapak Ibu, musim semi itu udaranya sejuk, mataharinya hangat, burung-burung berkicauan, ya, bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu juga puisi itu Bu ya. Pas itulah musim semi mah. Seindah itulah hati orang bersama Al-Quran. Robi'un fi qulubina. Makanya salah satu doa adalah Allahumma ij'al Qur'ana robi'un qulubina. Ya Allah, jadikan Al-Quran seperti musim semi di hati kami. Allahumma ij'al Qur'an robi'un fi qulubina. Ya Allah, jadikan Al-Quran seperti musim semi di hati kami. Sok, dicoba Bapak Ibu sekalian, 1, 2, 3 doanya.
Terus? Allahumma ij'al Terus? Qur'anan Terus? rabi'un fi qulubina. Nah itu bukan Allahumma ini a'udzubika min hubsil khaba'is ya, jangan ke toilet wae. Bapak Ibu ya. Allahumma ij'al Qur'ana rabi'un fi qulubina. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an itu seperti mesin-mesin di hati kita. Yang kedua adalah Al-Qur'an itu syafi'un liman kasarat qulubahum. Al-Qur'an itu penyembuh bagi siapapun hatinya yang sedang terluka. Maka orang bersama Al-Qur'an cepat move on, Ustaz, move. Sedalam apapun luka kehidupannya, Allah begitu ya. Tidak ada orang yang gagal move on, Teh Hani, kalau dia sudah bersama Al-Qur'an. Cepat sembuh segala luka yang ada. Bapak Ibu ada yang sedang terluka di sini? Nggak usah dijawab, kelihatan. Maka siapapun yang ingin segera sembuh bersama Al-Qur'an. Bapak Ibu, derayan air mata kita, Teh Hani, ketika membaca Al-Qur'an lembar demi lembar dengan banjir air mata kita, demi Allah, pelan-pelan menyembuhkan sedalam apapun dan seberat apapun luka kehidupan kita. Oh Bapak Ibu, bagaimana perasaan kalau sudah baca Al-Qur'an? Perasaannya bagaimana? Tenang. Aduh Bapak Ibu sekalian. Ya, saya ulang kembali. Ayat demi ayat yang kita baca, lembar demi lembar yang kita nikmatin, kadang bersama derayan air mata, Bu Hani ya, di 2/3 malam gitu. Demi Allah pelan-pelan menyembuhkan semua luka yang ada. Tetapi kalau orang banyak luka, tidak bersama Al-Qur'an, dia sedang merencanakan untuk sulit sembuh dan sulit move on. Setuju? Nah, ini. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang keempat. Yang ketiga, betul ya. Masih fokus alhamdulillah. Teh Tina. Bersama Al-Qur'an rohatun liman dhaqat bihid dunya. Al-Qur'an itu tempat istirahat yang tenang bagi siapapun yang sedang mengalami kelelahan dunia. Saya kembali. Al-Qur'an itu tempat istirahat bagi siapapun yang saat ini sedang mengalami kelelahan dunia. Ustadz, saya lelah dengan rumah tangga saya lelah dengan musibah saya lelah dengan penyakit saya lelah dengan keuangan saya butuh istirahat. Silakan bersama Al-Qur'an. Di sana kita akan merasakan istirahat yang begitu tenang dari segala kelelahan. Ibu dan Bapak, ada yang sedang lelah? Banyak kelihatan wajah-wajahnya, ada yang ngantuk, ada yang lelah, kelihatan beragam gitu ya. Bagaimana kita bisa istirahat bersama Al-Qur'an? Dia akan menyegarkan siapapun yang sedang mengalami kelelahan, Ustaz Agus. Ya. Makanya ima kermah tegaduh artos, kermah banyak masalah ya. Tara baca Al-Qur'an, dia sedang menyempurnakan penderitaan gitu ya. Ustaznya menikah itu nggak apa-apa, biar kita cepat kembali ke Al-Qur'an. Dan yang terakhir, ini indah banget. Syafa'ah lius idana fil akhirah. Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat untuk membahagiakan kita tidak hanya di dunia loh, tapi juga di Akhirat. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, nanti ketika kita di akhirat kira-kira butuh pertolongan nggak untuk memantaskan kita menjadi ahli surga? Iya. Siapapun di antara kita nanti di akhirat butuh pertolongan, butuh bantuan Bapak Ibu. Butuh saksi-saksi kebaikan yang memperberat timbangan akhirat kita sehingga memudahkan kita ke surga. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, apa kata Rasulullah? Al-Qur'an itu akan menolong Anda nanti di akhirat. Al-Qur'an akan menjadi syafaat yang akan memperberat timbangan kebaikan kita sehingga melayakkan kita untuk bisa masuk Surga. Allah Bapak Ibu sekalian. Saya bertanya kepada Ibu dan Bapak, yang akan banyak menolong kita nanti di akhir HP atau Al-Qur'an? Al-Qur'an. Yang sering Bapak Ibu sekarang pegang HP atau Al-Qur'an? HP. Ini ada masalah ini sekalian. Ini aduh, Masya Allah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan setelah kajian ini Bapak Ibu bersama Al-Qur'an seperti bersama HP. Mudah-mudahan ya. Amin. Oh, nah, ya pasti punya alasan nih pasti. Kan Ustadz HP-nya ada Al-Qur'an. Pasti. Saya sudah menduga begitu. Ustadz tinggal 5 menit ya waktunya. Nah, itu kan, ya kan semua sudah begitu kan. makanya dari awal saya cepat-cepat ya, Masya Allah. Sekarang terakhir ya, Bapak Ibu. Oleh karena itu, bagaimana cara kita membangun adab yang indah bersama Al-Qur'an? Al-Qur'an adalah nikmat. Al-Qur'an adalah bla-bla yang saya sudah sampaikan. Sekarang, Ustadz, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Qur'an? Bagaimana adab kita bersama Al-Qur'an? Bapak Ibu sekalian, adab bersama Al-Qur'an itu ada 5 dan ini kewajiban kita loh.
Kalau Bapak Ibu tidak melakukan 5 ini bersama Al-Quran, kita sudah berdosa. Dr. Kordowi di Kaifana Ta'amalu Ma'al Quran, Imam Al-Ghazali di buku Ta'amaluna Ma'al Quran. Kalau kita tidak melakukan 5 hal ini bersama Al-Quran, kita sudah berkhilaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian, tilawatuhu. Kita harus punya program membacanya. Apa Bapak Ibu? Bacanya. Ini kewajiban kita, dan bacalah Al-Quran warattilil Qur'ana tartil. Kita harus membaca Al-Quran sebagaimana Rasulullah membacanya. Di sana ada hukum, di sana ada kaidah, di sana ada ketentuan-ketentuan yang harus kita kuasai untuk membaca Al-Quran. Apa nanti hukum nun mati, apa nanti ikhfa, apa nanti ini kewajiban kita mempelajarinya. Dosa loh Bapak Ibu kalau kita nggak mempelajari. Kenapa? Karena Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartil. Bacalah Al-Quran sebagaimana Rasulullah membacanya. Ini yang pertama loh Bapak dan Ibu. Kita harus punya program membaca. Dan Rasul bilang dalam hadis riwayat Ibnu Umar itu, maksimal kita membaca Al-Quran itu fitalatin 30 hari selesai Bu Hani. 30 juz dalam 30 hari. Makanya muncul program one day one juz. Tetapi one day one juz itu batas limit. Kita nggak boleh hatam Al-Quran melebihi 30 hari. Karena itu batas limit loh. Makanya apa kata Dr. Amr Khalid? Orang yang membaca Al-Quran sehari 1 juz itu orang-orang malas. Karena dia bermain di batas limit. Bapak Ibu mah di sini nggak ada orang malas. Karena tidak 1 hari tidak selesai satu juz. Ya. Maka Bapak Ibu mah bukan orang malas gitu. Terima kasih Ustaz. Maksimal. Ustaz, maksimal ya. Itu batas limit itu Bu, tidak boleh lebih dari 30 hari gitu bahasanya. Oh gitu. Satu, tidak boleh hatam kurang dari 3 hari dan tidak boleh melebihi 30 hari. Itu hadis Rasulullah SAW dari Umar bin Khattab, dari Ibnu Umar kalau tidak salah itu ya. Tetapi ini mah nanti aja. Yang penting kita istiqomah dulu Bapak Ibu ya bersama Al-Quran. Nanti kita program idealnya seperti itu. Mudah-mudahan nanti Bunda Jusnidar kita bisa seperti banyak sekarang kan jamaah saya gara-gara corona ini Bu Hani 1 hari sudah 5 juz biasa loh. Gara-gara banyak di rumah daripada nggak jentul, daripada bingung ya baca Al-Quran sehari 5 juz. Dan ini kelihatan Ustaz Muh ya. Jamaah-jamaah kita kelihatan sehari lebih dari 5 juz ini membacanya. Bisa. Bahkan sudah banyak. Iya Bunda bisa. Habis sholat 1 juz, bisa ya. Bisa. Bahkan kelihatan sekarang itu lagi corona begini. Mau atau Bapak Ibu sekalian banyak yang sudah hafal Quran gara-gara corona 2 tahun. Iya. Gitu. Dan kelihatan ini Bapak Ibu sudah hafal Quran, makan ada yang lebih dari 30 juz ini ya kelihatan. Masya Allah. Ustaz Dedi. Itu yang keberapa Bapak Ibu? Ya, ini yang pertama saya percepat. Yang kedua adalah tahfidzuhu, menghafalnya Ibu dan Bapak sekalian. Kenapa? Kita lihat di sini. Karena kedudukan kita nanti di akhirat bergantung kepada hafalan kita loh. Tentang Al-Quran. Bapak Ibu ingin nggak mendapatkan kedudukan paling terhormat nanti di akhirat? Ingin. Maka ditentukan sehebat apa kita bersama Al-Quran itu. Kira-kira kalau hafalan kita saat ini Bu Hani, kita ada di surga paling mana? Paling atas atau paling atas? Paling atas. Mudah-mudahan paling atas insya Allah ya. Baik Bapak Ibu. Alhamdulillah insya Allah. Maka ketika menghafal Al-Quran Bapak Ibu, ingat surga. Dengan menghafal ini, maka saya akan makin mempunyai kedudukan nanti mulia di akhirat. Masya Allah itu ya. Luar biasa. Mudah-mudahan 1 tahun ini Bapak Ibu sudah hafid 30 juz insya Allah. Baik, saya pengen banyak cerita tapi Ustazmu sudah terus ngasih kode ya. Yang keberapa sekarang? Ketiga. Tadabburuhu. Kita memahaminya. Al-Quran bukan sekedar selesai dibaca dan dihafal, tapi juga kita pun harus bisa memahaminya. Maka saya bikin program tentang rumah tafsir Bapak Ibu. Karena ini jarang. Kebanyakan rumah tahsin, rumah tahfidz. Maka nanti kita sinkron Ustazmu ya dengan rumah tafsir yang sedang saya gagas dengan beberapa ustadz-ustadz di Timur Tengah ini.
Karena pada akhirnya kita harus bisa paham Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu panduan kehidupan kita untuk membawa kita bahagia sampai nanti ke surga. Dan nggak mungkin bisa memandu kita kalau kita nggak paham. Setuju? Maka nanti kita bikin program. Dan yang keempatnya, mengamalkannya. Bapak Ibu ya, mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Ini kewajiban kita. Dan yang terakhir adalah mengajarkannya. Nah ini Bapak Ibu. Apa kata Rasul? Sebaik-baik manusia itu adalah yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Maka saya bertanya kepada Bapak Ibu, siapa manusia terbaik di muka bumi ini saat ini? Yang sedang belajar Al-Quran kemudian nanti mengamalkannya. Itu manusia terbaik di muka bumi. Bapak Ibu ingin jadi manusia terbaik? Amin. Maka ikutilah program Khalifah At-Ta'ayus Ma'al Quran ini insya Allah. Itu Ustaz Muh, walau alam bisawab. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Didi. Mohon maaf ini. Ini sengaja dibatasi supaya penasaran ya. Nanti ada kajian lagi nyambung sebetulnya. Kita kasih kesempatan kepada pembicara yang kedua, Ibu dan Bapak. Oh ya, kalau ada pertanyaan nanti setelah pembicara yang kedua ya, supaya Ustaz Agus sudah menunggu di sana. Kepada Ustaz Agus, silahkan menyampaikan materinya. Baik, Masya Allah, sangat luar biasa ilmu yang disampaikan oleh guru kita, Al-Ustadz Dedi Haryadi, dan insya Allah Ustadz, saya belajar sama antum. Kan antum Ustadz Ana, Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Anak-anak banyak belajar dari Ustadz Agus. Allahu Akbar. Terima Barokallah kasih. Ustadz, barokallah Ustadz. Amin, amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Oke, Bapak Ibu kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Ustadz Dedi Haryadi, dan yang saya hormati dan juga saya muliakan Bapak Haji Rustam selaku pimpinan dari Tour and Travel Khalifah Tour, kemudian Pak Haji Mu, ya, ada Ustadz Dea juga, dan ada Teh Koni dan seluruh partisipan yang hadir, Bapak Ibu yang saya hormati. Bahagia rasanya pada kesempatan kali ini bisa bermuajah lewat Zoom ini dengan orang-orang yang teramat istimewa dikarenakan keterkaitannya bersama Al-Quran. Bagaimana tidak, tentunya hal ini pun tadi disampaikan oleh Ustadz Dedi ya, bahwa orang yang terbaik adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Dan saya yakin saat membaca flyer di sana, baca Quran, baca hati, Masya Allah itu sangat luar biasa. Ada dorongan hati, dan itu berawal dari keimanan yang sangat baik yang ada dalam hati kita. Hal itu pun berbanding lurus dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 121. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Itu artinya kurang lebih seperti ini ya. Alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang Allah berikan Al-Qur'an kepadanya. Ya, kemudian yatlunahu haqqa tilawatih. Dia membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Dia membacanya dengan sepenuh hati bacaan itu. Ulaika yu'minuna bih, maka mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Barang siapa yang menjauh dari Al-Qur'an, tidak mau membaca dengan sebenar-benarnya bacaan, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Maka sangat bahagia sekali hadir bersama orang-orang yang beruntung dikarenakan bukti keimanan yang sangat kuat yang ada dalam hati ini mendorong untuk hadir ke undangan dari Khalifah Tour untuk dekat bersama Al-Quran di kajian Al-Quran ini, ya. Tetapi tentunya tadi juga ya disampaikan oleh guru kita Ustadz Dedi Haryadi bahwa banyak faktor-faktor halangan-halangan yang bisa menjauhkan kita dari Al-Quran. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu. Sudah ya? Baik, nah, ini dia. Nah, saya special edition buat slide seperti ini karena memang ini adalah
momen yang sangat istimewa dikarenakan kajiannya adalah kajian Al-Quran. Maka tadi sambung dari penghalang kita untuk bersama Al-Quran itu adalah 5M. Ya, kalau 5M dengan hubungannya dengan COVID itu kan mesti dijauhi. Tetapi 5M ini ya intinya posisi daripada kalau dengan COVID itu kan 5M, pakai masker itu dipatuhi gitu ya. Karena itu merupakan bagian daripada anjuran dari pemerintah untuk menjaga kesehatan kita. Nah, tapi dengan Al-Quran ini, itu justru 5M inilah yang akan menjauhkan kita dari Al-Quran. Apa saja itu? Nah, 5M ini adalah yang pertama, malas membaca Al-Quran. Berat gitu hati itu membaca Al-Quran itu. Ya, ada rumusnya, kapan baca Al-Quran? Besok. Nah, kalau misalkan saya tanya, sudahkah baca Al-Quran hari ini? Nah, jangan dijawab ya. Karena hati kita saja yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, malas membaca Al-Qur'an tuh. Ya. Berat aja. Rumusnya itu besok gitu. Pak, kapan baca Quran, Pak? Besok. Hari besoknya lagi, kapan baca Quran, Pak? Besok. Ya malas aja. Dan itulah salah satu faktor menjauhkan kita dengan Al-Qur'an. M yang kedua adalah menjaga jarak. Sama aja sih sebenarnya dengan rumus COVID gitu. Saya ngambil inspirasinya saja. Ya jauh gitu. Dia tidak mau dekat dengan Al-Qur'an. Bahkan waktu ada pelatihan di 3 hari ya, itu sangat saya mah gak mau ya pegang Al-Quran teh. Kenapa? Karena saya nggak tahu hurufnya sama sekali. Ya itu, jaga jarak itu tuh. Ya, harusnya dekat dulu dengan Al-Quran. Pegang dulu Al-Qurannya. Yakin bahwa Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Nah, kemudian yang ketiga, menjauhi majelis-majelis Al-Quran. Ya, mungkin ini juga faktornya banyak ya. Ada faktor dalam hatinya yang merasa malu atau yang lainnya gitu. Nah, tapi intinya itu yang menjauhkan kita dari Al-Quran. Menjauhi majelis-majelis Al-Quran. Dan yang keempat, merasa sibuk. Masya Allah. Ini dunia saja, pekerjaan saja. Bahkan dengan merasa sibuk ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, justru bukan kita semakin apa ya, tenang gitu hidup kita, tetapi justru semakin sibuk juga dengan perkara-perkara yang kita lakukan. Jadi poinnya adalah bukan karena sibuk kita jauh dari Al-Quran, tetapi karena kita jauh dengan Al-Quran, maka kita disibukkan oleh dunia. Oke. Nah, jadi ini juga saya ngambil pelajaran dari Ustadz Dedi, kata-kata mutiaranya. Jadi ini kata-kata mutiaranya, bukan karena sibuk kita jauh dengan Al-Quran, tetapi karena kita jauh dengan Al-Quran, maka kita disibukkan dengan dunia. Ya, tidak seindah ya, tapi mudah-mudahan bisa masuk saja. Dan yang kelima, sudah indah, sudah bagus, alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih Ustadz. Dan yang kelima ya, Ustadz, nah ini merasa sulit. Banyak sekali orang-orang yang bilang, hese dari dulu teh, hayo we eta doe yang dipelajari teh susah baca Quran teh. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Justru Allah itu mempermudah Al-Quran, bahkan untuk dipelajarinya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Quran surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan 40. Di surat yang sama, ayatnya sama dan diulang sebanyak 4 kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran. Jadi yang Allah tanyakan kepada kita itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan siapa kita. Apakah engkau itu tua atau muda? Tidak. Allah tidak bertanya seperti itu. Apakah engkau sibuk atau santai? Tidak. Allah tidak bertanya itu. Apakah engkau laki-laki atau perempuan? Bukan. Apakah engkau cerdas atau tidak cerdas? Tidak. Tetapi Allah berikan pertanyaannya itu adalah fahal mim muddakir. Mau atau tidak kita mengambil pelajaran dari Al-Quran? Jadi jawabannya mau atau tidak. Sejauh kita ada kemauan, insya Allah Allah akan berikan jalan kemudahan dalam proses pembelajaran Al-Quran. Maka banyak sekali di antara para peserta saya dulu, Ustadz Dedi Haryadi, ada pebisnis juga dari Jakarta, Ustadzmu. Jadi waktu itu trainingnya 3 hari ya, tahun 2014, saya sudah lama ya, tahun 2014, waktu itu kantornya di Cilaki. Nah tahun 2014 sedikit saya bercerita, jadi ada seorang pengusaha,
hari Jumat kita trainingnya, Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, pada saat hari Jumat itu sebenarnya dia mau tanda tangan kontrak dengan perusahaan yang lain yang kurang lebih nilainya itu, ya mohon maaf saya sebutkan 5M saja. 5M. Nah, dia ceritanya itu pas waktu beresnya, ya, pas waktu beres. Kemudian setelah hari ketiga di hari Ahad, gitu, dia bercerita bahwa saya sudah meninggalkan kontrak dengan perusahaan yang lain senilai 5M hanya untuk belajar Al-Quran ini. Masya Allah. Kenapa Pak belajar Al-Quran, meninggalkan kontrak itu, tapi kenapa Bapak memilih untuk belajar Al-Quran? Ini adalah pesan dari ibu saya. Apa pesan dari ibu saya? Harta sebanyak apapun tidak akan engkau berikan kepadaku, tetapi amal soleh yang engkau berikan kepadaku, itu adalah yang akan menyelamatkanku kelak nanti di yaumil akhir, ataupun di alam kubur. Maka bacalah Al-Quran, dan Al-Quran itulah nanti akan menjadi syafaat bagi kita. Itu pesan dari ibunya. Maka saya meninggalkan kontrak itu dan saya belajar Al-Quran. Karena bentrok gitu ya pada waktu itu. Tapi qadarullah, kita di waktu 1 bulan kemudian beliau datang lagi ke kantor kami yang ada di Cilaki tahun 2014 dulu. Kemudian beliau memberitahu kepada kita dengan tasyakur bin ni'mah bahwa ada lagi kontrak senilai 15 miliar pada waktu itu. Jadi Allah ganti Bapak Ibu. Ya, dan ini kisah nyata. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana keadaan muslim ya, masyarakat Indonesia bersama Al-Qur'an. Itu kalau lihat data dari Institut Ilmu Al-Qur'an yang kalau tidak salah satu dosennya itu adalah Al-Ustad Ahsin Sakho. Di Institut Ilmu Al-Qur'an itu mendapatkan data 64% masyarakat Indonesia belum bisa baca Quran. Dan 36%-nya ya, itu bisa baca Quran, tapi itu ada yang tartil, ada yang belum tartil, ada yang makhrajnya masih acak-acakan ya. Jadi 36% itu nyampur gitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi totalnya itu yang belum bisa baca Quran sangat banyak sekali. 64% masyarakat muslim Indonesia belum bisa baca Al-Quran. Maka wajar sekali mungkin ya kalau tadi kata Ustaz Dedi Haryadi, kenapa hati kita menjadi galau, gelisah. Ya karena itu jauh ya dari Al-Quran. Ya, faman a'radu an dzikri, nah itu ya, dalam surat Toha itu, ma'isyatan donka. Jadi kalau kita itu jauh dari Al-Quran, ya hidup kita akan sempit gitu. Ya. Nah, kemudian kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau misalkan bukti kemudahan Al-Quran nih, ya kita lihat lagi, apakah benar Al-Quran itu mudah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sudah punya catatannya. Al-Quran itu kan kalau kita runut itu ada juz, ada surat, ada halaman, ayat, kata, dan huruf. Kira-kira Bapak Ibu, juznya berapa juz dalam Al-Quran? 30. 30 juz. Oke. 30 juz. Suratnya ada berapa, Bu? 114. 114. Halamannya ada berapa? 1.600. Ya, ini 604 halaman standar Madinah dan juga standar Indonesia. Departemen Agama Indonesia itu 604 halaman. Ya. Ayatnya Bu ada berapa? Sekian banyak. Sekian banyak, Ustaz. 6.236. 6.236, Masya Allah ya. Ini yang betul dapat door prize dari tim Khalifatur. Baik, kemudian ayatnya ya. Nah, ini kata-katanya itu ada 77.865 kosakata. Kemudian hurufnya ada berapa, Bu? Pernah ngitung tidak? 1.057. 1.027.000 huruf. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan ini ternyata itu semuanya kan berulang. Bahkan kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dalam Al-Qur'an, falahu bihi hasanatun. Maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Di mana satu kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10. Allahu Akbar. Jadi kalau kita berikan ya 1.027.000 huruf itu kita tunaikan semuanya itu, maka 10 juta kebaikan tuh ya yang sudah kita berikan ataupun yang sudah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Bapak Ibu, itu semuanya berulang dari huruf-huruf hijaiyah.
Itu sangat mudah sekali. Ini ada 28 huruf kok dan itu semuanya berulang gitu. Ya. Ini bukti kemudahan Al-Qur'an, hanya 28 huruf dari a, ba, ta, tha sampai na, wa, ha, ya. Itu semuanya diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tidak ada penambahan, tidak ada huruf-huruf yang baru, tidak. Semuanya dari sini saja. Hanya 28 huruf. Ya, kemudian tanda bacanya ada fathah, kasroh, dhammah, ada kasrot fathatain, kasrotain, dhammatain. Itu hanya berulang-ulang saja. Kemudian harokatnya, ada harokatnya 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Bacaannya ada yang dipanjangkan, ada yang didengungkan. Cukup itu saja sebenarnya. Dan itulah bukti kemudahan Al-Quran. Dan salah satu bukti kemudahan Al-Quran itu mudah dibacakan, baik itu oleh anak-anak ataupun oleh orang tua. Dan peserta dulu itu ada yang hadir Ustadz waktu training di tahun 2014 sampai tahun 2020 itu, ada peserta yang paling tua itu di usia 98 tahun. Jadi sudah pakai tongkat, orang Ciamis itu ke Bandung datang. Di hari ketiga beliau sudah bisa baca Quran. Pas baca Quran dia lihat ke atas, ya. Nah, pas lihat ke atas dia lihat ke bawah. Kayak Umar bin Khattab gitu ya. Kalau Umar bin Khattab makan lihat ke kanan, lihat ke kiri karena ingat sama anaknya yang dikubur hidup-hidup pada waktu itu. Ya, kemudian lihat ke arah kiri pada saat beliau memakan roti yang dulunya itu disembah gitu ya. Itu Umar bin Khattab. Tapi dia mah lihat ke atas menangis, lihat ke bawah tertawa. Kita datang ke sana. Bapak, kenapa Pak lihat ke atas? Dia mengatakannya menangis. Ya Allah, usia 90 tahun lebih, baru kali ini saya bisa baca Quran dan nikmat terasa baca Al-Quran seperti ini. Sampai saya tidak pernah merasakan kebahagiaan sebahagia saat ini. Ya. Jadi 95 tahun, 6 tahun tadi, ya. Itu belum bisa baca Quran, tapi Allah berikan hidayah pada saat itu dan beliau bahagianya sangat luar biasa. Kemudian apa yang terjadi di sana? Kenapa Bapak ketawa? Ya aneh saja. Kok bisa gitu ya 3 hari saya bisa baca Quran gitu pada waktu itu. Ya karena kita mudah. Ya karena ada teknik-tekniknya yang sangat mudah yang sudah kita susunkan gitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kemudian ini kesuksesan dalam belajar ataupun kemampuan baca Al-Quran kita itu sebenarnya Bapak Ibu 90% kesuksesan kita dalam membaca Al-Quran itu adanya di huruf. Karena tadi pengulangannya di huruf ya berarti penguasaan kita harus kuat di hurufnya. Nah kemudian 10%-nya itu di tanda baca. Ada tanda baca vokal, tanda baca tanwin, tanda baca sukun, tanda baca tasdid, dan tanda baca panjang. Mudah sebenarnya. Cuman gitu aja ya. Nah kemudian ini ada rumus 3K yang saya sudah susunkan, mudah sekali. Yang pertama adalah kuasai materi huruf. Yang ketiga kuasai teknik bacaan. Yang ketiga kuasai teknik berwakaf. Jadi 3 rumus saat kita ingin membaca Al-Quran dan untuk bisa menguasai teknik dalam membaca Al-Quran. Yang pertama kuasai materi huruf. Hurufnya harus kita kuasai betul. Yang kedua kuasai teknik bacaan. Maksudnya pola bacaan panjang dan pola bacaan dengung. Kemudian yang ketiga, kuasai teknik berwakaf. Kapan kita harus berhenti? Kapan kita harus memulai bacaan? Ya, maka sedikit gambaran. Nanti kalaulah kita terrealisasi ya untuk program Khalifah Quran, masya Allah. Ini ada contohnya. Kita misalkan belajar nih bacaan panjang 2 harokat. Tentunya kita dengan irama rostah, irama yang sudah disesuaikan dengan pembacaan Al-Quran. Jadi bukan irama-irama yang lain, ya. Apalagi misalkan irama Manuk Dadali bukan, atau irama Jawa enggak. Tapi ini irama yang sudah disamakan dengan ilmu Al-Quran. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini belajar bacaan panjang 2 harokat, kalau sudah konsisten, itu iramanya juga akan mengikuti. Contoh ya. A, I, U, babi, bu, tati, tu. Nah, silakan kalau misalkan Bapak Ibu ada di rumah ya, itu mengikuti. Jadi polanya naik datar turun, tapi ini ngambilnya dari irama rosta. A, I, U, babi, bu, tati, tu. Kemudian huruf ta. Tati, tu, jaji, ju,
hahihu. Masih sama, semuanya huruf-huruf hijaiyah saja. Maka kita prakteknya di situ. Nah, coba misalkan ya huruf kho. Khakhihu, dadidu, dzadidu. Ustadz, saya teh suka bingung gimana sih ngebedain huruf A sama huruf A, padahal mah itu teh sudah dalam keadaan apa? Sudah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu teh kan kalau misalkan nyuapin si Ade, ya, Ade makan yuk A. Nah, itu teh sedang berlatih huruf A gitu ya. Atau misalkan nyuapin si AA gitu ya. A makan yuk A. Nah, itu teh huruf hamzah dan huruf ain. Kan ibu juga nggak akan kebalik gitu. A hayu A, nggak gitu juga gitu. Ya. Kenapa? Karena sudah terlatih. Kalau manggil si ayah juga itu huruf H gitu tuh teh. Ya. Ayah kesini ayah itu huruf H. Nah, semudah itu saja sih sebenarnya. Tidak ayah, kadi ayah, enggak gitu ya pengucapan hurufnya itu. Jadi udah terbiasa dengan pola-pola perbincangan kita sehari-hari. Cuma nanti ada misalkan huruf bo, huruf po ya, itu ada. Kalau huruf sya Ustaz gimana? Nah, itu mah seperti ngusir ayam kalau masuk ke rumah. Syeh kan gitu. Ibu tadi enggak Tia enggak gitu atau masieun hayamna oke. Nah, jadi posisi huruf yang sudah kita pelajari sudah ada terbiasa dalam perbincangan kita sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua misalkan tadi ya, ini bacaan dengungnya itu ada nun gunnah ya, nun tasdid dan mim tasdid. Kita latih dulu nih. Nun tasdid sama aja polanya dengan yang tadi. Anna, banna, tanna. Diganti ya harokat A-nya dengan harokat I. Contoh, inna, binna, tinna. Atau dengan huruf ma misalkan. Contoh, amma, bamma, tamma. Nah, ini mudah sebenarnya ya, mudah. Jadi sudah kita susunkan semudah itu untuk pembelajaran Al-Qur'annya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi waktunya? Baik. Nah, kemudian polanya itu pasti diaplikasikan di dalam gimana Ustaz Dedi? Ustazmu? Ya. Nah, setelah kita pelajari itu, nah kemudian kita aplikasilah dalam Al-Qur'an. Jadi aplikasi dalam Al-Qur'an itu harus dari materi, dari teori aplikasi dalam Al-Qur'an. Contoh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat apa, Bu? Ikhlas. Anas. Nah, jadi Al-Ikhlas itu. Anas. Ya, Anas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi huruf surat An-Nas ini penggabungan materi dari bacaan panjang 2 harokat dan juga tahan suara atau dengung nun tasdid. Udah begitu ya. Praktek di An-Nas bisa, alhamdulillah. Nah, jadi inilah bukti kemudahan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu sangat mudah dipelajari. Yang Allah tanyakan mau atau tidak. Dan saya mengambil salah satu hadis Nabi SAW untuk memotivasi kita, dan ini sejalan dan dalam tafsirnya Quran tadi ya, surat Al-Qamar ayat 17 itu, setiap Al-Quran itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini hadis Nabi SAW menyampaikan kepada kita, kata Nabi, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. I'malu, beramallah kalian, beribadahlah kalian, belajarlah kalian, berkaryalah kalian, ya. Fakullun muyassarun lima khuliqalah.
Karena setiap orang itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lima khuliqalah, sampai tiba waktu yang ditakdirkan untuknya. Jadi kesimpulan ini adalah, kalaulah kita ingin belajar Al-Quran, hadirkan bahwa Al-Quran itu mudah dalam hati kita. Tekad yang sangat kuat. Dan teruslah kita membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, karena Al-Quran ini merupakan petunjuk dan fakullun muyassarun lima khuliqalah. Pasti akan dipermudah Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari, nomor hadis 44949. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Ustadzmu. Barakallahu fikum jami'an. Wallahu a'lam bil muradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, binikmatihi tatimmus shalihat. Ustaz, terima kasih ilmunya. Ustaz Dedi, tadi ada banyak pertanyaan di kolom chat ya. Ada beberapa, Mu. Saya sampaikan ya, Pak Mu ya. Boleh, sebelum ini ada beberapa pertanyaan dari para peserta kajian. Ini pertanyaan buat Ustaz Dedi nih. Izin Ustaz Dedi. Izin bertanya, kenapa kalau selesai membaca Al-Quran dibaca Shadaqallahul Azim, tidak Shadaqallahul Karim, atau kata Majid atau kata Hakim? Apakah itu kebiasaannya seperti itu atau ada hadisnya? Mohon penjelasan Ustaz Dedi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kedengar suara saya, Ustadzmu? Alhamdulillah jelas Ustaz. Baik, jazakallah Ustaz Agus atas pemaparan materinya. Insyaallah alhamdulillah ini mudah-mudahan menjadi menjadi stimulus ya, Ustaz, biar bersama Khalifah kita nanti bisa belajar Al-Qur'an bersama-sama. Bapak Ibu ya, insyaallah nanti mudah-mudahan Khalifah tidak sekedar menjadi travel untuk memberangkatkan Bapak Ibu travel haji umroh dan lain juga, tetapi memang mudah-mudahan juga bisa menjadi rumah Al-Quran semua ya. Iya. Al-Quran, rumah taklim, insya Allah bisa mendebarkan banyak kebaikan buat kita semua. Baik. Jazakallah Ustaz Agus. Enggak, ini pertanyaannya buat Ustadzmu ya. Ya, buat Ustaz Dedi itu ada pertanyaan di situ tadi saya sampaikan. Nanya tentang saya atau apa? Dia share ulang. Tentang sedekah Ustaz. Tentang sedekah. Ini Ustaz dari Ibu Meti Farida Ustaz. Baik, itu pertanyaan dari Ibu Meti tuh. Pertama memang sedekah ini bukan hadis ya, pertama ini. Tetapi memang ini adalah aglabiyah isti'mal, kasratul isti'mal. Makanya memang ada yang menutup Al-Qur'an dengan sami'na wa ata'na ya. Gufrona atau Gufronaka ya, bisa sedagus ya. Bisa juga dengan shadaqallahul azim, tetapi memang tidak boleh berkeyakinan bahwa itulah perintah dan anjuran dari Rasulullah SAW ya, karena memang bukan hadis begitu. Baik, kita tidak akan bicara fikih dulu ya. Ini bicara tentang pemaknaan. Kenapa boleh nggak misalnya jadi shadaqallahul karim, shadaqallahul majid, kan begitu ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat tentang nama-nama sifat-sifat tadi Al-Quran ini, Al-Karim, Al-Azim, dan sebagainya, itu bisa kita sifati dengan berbagai hal, kecuali memang yang manful dari Allah. Misalnya di surat Yasin, nggak boleh kita ubah dengan yang lain ya. Yasin misalnya, kemudian jadi dengan Karim, Ustaz Agus ya. Wal Qur'anil Karim, itu nggak boleh, karena ini sudah teksnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Juga di surat Qaf, kita nggak bisa mengubahnya dari Majid ke Hakim, misalnya Qaf wal Qur'anil Azim, kan nggak bisa gitu ya, karena memang teks ayatnya sudah begitu. Tetapi memang kalau itu tidak manful dari Rasulullah, dari Allah, memang kita boleh menggunakan sifat-sifat yang tadi saya sampaikan itu ya. Walaupun kebanyakan di kita menyebutnya adalah Al-Karim, Sadagus ya. Iya. Karena memang Al-Karim ini sangat Bapak Ibu ya, maknanya sangat dalam sekali. Sebagaimana tadi saya sampaikan di awal itu, Karim itu artinya asyai'ul ladzi yaksirul manfaat, sesuatu yang berlimpah dengan kemanfaatan. Di dalam Al-Qur'an tidak ada satupun huruf yang tidak bermanfaat, tidak ada satupun ayat yang sia-sia untuk kehidupan kita. Semuanya itu adalah panduan kehidupan kita yang memberikan kemanfaatan untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Inilah yang disebut dengan Al-Karim di dalam Al-Qur'an.
Maka misalnya kalau shadaqallahul azim boleh diganti dengan shadaqallahul karim gitu. Selama memang ini bukan manful dari Allah, dari Rasulullah, maka silakan saja gitu ya. Karena ini pun bukan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang memang untuk pertanyaan pertama. Nanti bisa Ustaz Agus tambahkan ya, insya Allah. Langsung Lanjut saja, dulu Ustaz? ke pertanyaan yang kedua ya, Pak Dia. Atau langsung saja ini? Boleh, Ustaz Agus? Ya. Ada pertanyaan yang kedua, boleh disambung dulu? Enggak, yang ini ya jawaban Ustaz ini Agus dulu. mau menambahkan dulu, Oh, Pak Mu? boleh. Mau menambahkan ya. Siap. Jadi seperti yang pernah dibahas juga sama guru saya di Pondok Pesantren Qiraatus Sab'ah Udang Limbangan Garut di kajian kitab Nihayatul Qaulil Mufid lil Ilmi Tajwid, itu memang yang disusun oleh Syekh Muhammad Maki. Di situ ada pembahasan disukai ataupun ya lebih dicintai saat membaca Al-Qur'an dengan lafaz Sadaqallahul Azim atau dengan lafaz yang lainnya juga. Tapi tetap itu intinya tadi kepada Ustadz Dedi Haryadi bahwa itu bukan mangkul dari Allah ataupun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu ada di kitab namanya kitab Nihayatul Qaulil Mufid lil Ilmi Tajwid. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Atur nuhun Pak Ustadz Dedi, Pak Ustadz Agus. Bu Siap. Meti Baik, Bu sehat Meti, teh. itu Alhamdulillah jawabannya bisa ya. kajian malam hari ini. Ya, alhamdulillah damang Pak Dedi, Pak Ustadz. Alhamdulillah, Bu Meti sehat terus ya, Bu. Alhamdulillah, mungkin sehat Pak Ustadz Dedi ya. Amin, jazakillah, amin. Baik, saya lanjutkan dulu ya. Enggak, silakan. Pak Ustadz Dedi, ini ada pertanyaan dari Ibu Neneng Ratnawati nih. Digabung mungkin Bismillah, Pak Mu ya. Ustadz, nyambung nih. Bagaimana kalau tidak mengerti artinya tentang Quran, apakah masih bisa menjadi sifat pengobat kali ya? Sesuai kasiro sama nyambung juga dengan pertanyaan dari Ibu Haja Neneng. Ustadz, bagaimana kalau selama hidupnya tidak pernah khatam Al-Quran? Dua-duanya aja dibaca, dijawab monggo. Ustadz, Baik, Ibu, pertama Ibu dan Bapak sekalian, ada kitab yang sangat bagus ya. Bukan kitab sebetulnya, ini rangkuman tulisan-tulisan dari Said Qutb di tafsir fi di dalil Quran. Jadi ada kitab tafsir yang ditulis oleh Syekh Said Qutb ya, yang sangat monumental kitabnya, dan saya di rumah ada fi di dalil Quran, di bawah lindungan Al-Quran ya. Nah, ini kitab ini banyak dikomentari oleh banyak sarjana-sarjana Al-Quran ya. Dan salah satunya ada yang mengumpulkan Ustadz Agus tulisan dari tafsir itu tentang bagaimana cara Said Qutb menyampaikan kepada kita bahwa kalimat atau irama Al-Quran itu betul-betul mengandung mukjizat. Iya. Artinya kita tidak belum mengerti tentang isinya, tetapi dia sudah bisa memberikan dampak banyak hal di hati kita. Ada getaran, ada haru, bahkan ada air mata yang bisa tumpah walaupun kita tidak ngerti. Ini oleh Said Qutb disebut dengan i'jazul musik fil Quran, tentang mukjizat musik di dalam Al-Quran. Ibu dan Bapak pernah nggak kita mendengarkan irama yang dibacakan oleh salah satu asatid kita, misalnya, terus Bapak Ibu tersentuh kemudian menangis padahal kita tidak paham, pernah nggak? Ya. Pernah nggak Bapak Ibu sekalian? Itu kata Said Qutb adalah bukti bahwa Al-Quran itu mempunyai mukjizat di dalam iramanya, mukjizat di dalam kata-katanya, walaupun kita belum memahami. Begitu Ustadz Mu. Bahkan misalnya ada sebuah penelitian, Ustadz Agus ya, kalau Al-Quran kita baca sesuai dengan haknya, di mana ba itu keluar, nanti akan dibahas oleh Ustadz Agus ya, di mana ha itu keluar ya, di mana kha itu keluar, bagaimana makhrajnya, bagaimana sifatnya sesuai dengan hak-haknya, maka akan memberikan banyak hal positif di kehidupan kita. Dia akan mereaksi molekul-molekul dalam tubuh kita menjadi positif, dan itulah yang akan menyembuhkan banyak penyakit di kehidupan kita. Walaupun kita belum paham Ustaz Mo, hurufnya saja itu sudah memberikan mukjizat. Kalau dibaca dengan tepat sesuai dengan hak-hak huruf yang ada, karena memang baca Al-Quran ini tidak bisa seperti baca Quran kan, nerelang gitu Ustaz Mu ya. Di sana huruf-hurufnya itu ada 28, mereka itu punya makhraj dan punya sifat yang tidak sama Ustaz Agus ya. Nah, kalau kita sudah bisa menyampaikan itu, maka irama itu akan mereaksi tubuh kita, molekul-molekul yang ada di tubuh kita ini menjadi positif. Dan di sanalah segala kebaikan muncul. Kita menjadi fresh, kita menjadi sehat, kita menjadi energi, kita menjadi husnudzon, dan lain sebagainya. Makanya tetapi sebaliknya Ustaz Mu,
Kalau kita baca Al-Qur'an ya, kaidahnya dilabrak, hukumnya dilabrak, iramanya sekarapnya begitu. Itu berdampaknya negatif ya. Baru beberapa ayat sudah guys, ya, sudah cirambai, sudah nyeri cangkeng gitu. Nggak nyaman begitu. Makanya Bapak Ibu silakan dengerin murotal di dalam YouTube ya, atau nanti Ustaz Agus. Itu kalau tepat dibacanya, sesuai dengan hukumnya, kaidahnya, makhrajnya, sifatnya, itu memberikan dampak positif. Kita anteng, tahu anteng, Teh Hani, what the meaning of anteng? Ya. Anteng itu apa ya? Ini jadi ngebahas anteng ya? Tenang ya. Ya, itu. Enak aja. Sekian banyak, sekian juz kita baca, misalnya Ustaz Mu ya. Saya kenapa saya rindu di Tanah Haram setiap Ramadan. Makanya saya suka minta ke Pak Rustam, Pak Rustam izinkan saya setiap akhir Ramadan ingin ada di Tanah Haram, di Mekah atau di Madinah untuk itikaf. Karena setiap tahun saya ada di sana ya. Ustaz Muh ya. Setiap tahun saya suka dapat jatah untuk menemani jamaah untuk melaksanakan itikaf di bulan Ramadan. Kenapa saya rindu banget suasana itikaf di Haram itu? Karena kita dimanjakan dengan 6 syekh setiap harinya itu. Dari maghrib, isya, kemudian nanti sholat taraweh, sholat tahajud, sholat subuh. Itu mereka bergiliran. Sepanjang apapun mereka membaca ayat, kita antang Bapak Ibu sekalian. Kita nikmat aja itu ya, menikmatinya. Kenapa? Karena mereka pertama memang punya khas Ustaz Muh ya, dengan nada-nada yang berbeda. Bagaimana Awad Al-Juhani, bagaimana Mahir Al-Muwaikili, kemudian siapa ulama besarnya itu? Sudes ya, Surem, kemudian juga Bandar Balila, Ali Al-Hudaifi, nikmat sekali. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti kita bisa itikaf bareng di Tanah Haram ya, insya Allah. Amin ya Allah. Ketika Ramadan itu. Kita dimanjakan setiap hari dengan 6-7 syekh itu. Dengan suara-suara yang luar biasa. Berapa hari Ustaz Agus? Coba mereka itu baca Al-Quran ketika Ramadan, di ujung Ramadan. Sehari ini berapa juz? Itu lebih dari 1 juz, 2 juz kan? Tetapi kita nikmat gak Ustaz? Nikmat. Kenapa? Karena kalau Al-Quran dibaca dengan kaidah-kaidah yang benar, itu memberikan kenikmatan, mereaksi hal-hal positif di tubuh kita, dan itulah menjadi syifa, Bu Neneng ya. Siapa yang nanyanya? Bu Neneng ya. Baik. Walaupun kita belum paham, tetapi sekali lagi Bapak dan Ibu, sekali lagi ya, Al-Quran ini bukan sekedar untuk dibaca dan untuk dihafal, tetapi bagaimana jadi pedoman dalam kehidupan. Maka kita punya 5 kewajiban tadi, ya, tidak hanya sekedar membaca, tetapi juga kita punya program hafalan, juga kita punya program bagaimana memahaminya sebelum kita mengamalkannya dan mengajarkannya. Tetapi Bapak Ibu akan kesulitan untuk menghafal kalau kita belum benar bacaannya. Nah ini Ustaz Agus ya. Makanya nanti kita minta sama Ustaz Agus di Khalifah Bapak Ibu, mari kita sama-sama perbaiki bacaan Al-Quran kita. Dengan metode yang luar biasa tadi Ustaz Agus ya. Dijamin berapa hari pertemuan Ustaz? Berapa hari? 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan ya. Itu sudah hafal sampai 57 juz ya insya Allah ya. Oh, Masya Allah. Terlalu banyak ya Bu ya. Baik, itu mungkin Ustaz Muh. Ustaz Agus ada tambahan? Cukup. Cukup ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Hani, Bu Haji Hani. Ustaz, kenapa suka salah panjang atau pendeknya atau harus tebal dan tipisnya? Baik, untuk jawabannya Teh Hani, mari kita nanti belajar bersama Ustadz Agus ya di program Al-Quran Khalifah Tur. Itu jawabannya Ustaz. Simple ya. Teh Hani masih ada Teh Hani? Masih. Oh, alhamdulillah. Nanti belajar bareng ya Teh Hani ya. Insya Allah Pak Ustadz, mangga hayu. Ya, alhamdulillah. Saya lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua ya Ustaz ya. Pertanyaan kedua? Dia Ustaz Agus, iya. Kedua. Mau tanya nih Pak Ustadz, bedanya ayat di Quran ya ayyuhan nasu, ya ayyuhallazina amanu, dan ya ayyuhan nabi, apa khusus untuk nabi, jadi nggak wajib diamalkan selain nabi. Oke. Pertama, apa nih pertanyaan dari Arman Kristalina. Ini dari komplek Ceripil ya, dari tetangga saya ini. Pak Arman ya, Pak Arman sehat Pak? Baik. Bapak Ibu sekalian, pertama, kalau tidak, ya ayuhan nas itu diulang di Al-Quran 18 kali ya. Kemudian
Ya ayyuhalladzina amanu itu terulang sampai 89 kali Ustaz Agus kalau tidak salah ya. Iya. Nah, ini saya membedakan dulu Ustaz Mu. Ya ayyuhan nas dan ya ayyuhal ladzina amanu. Kalau lihat dalam kajian periodisasi ini ya ayuhan nas itu adalah alamah Ustadzmu, ciri bahwa itu adalah ayat-ayat makkiyah ya. Ayat-ayat makkiyah, ayat-ayat yang turun sebelum hijrah. Ini biasanya salah satu cirinya adalah menggunakan kalimat ya ayuhan nas. Ini berarti turunnya adalah sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini terulang dalam Al-Quran sekitar 18 kali kalau tidak salah. Sementara ya ayyuhalladzina amanu ini adalah salah satu ciri ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah pasca hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena bagaimanapun juga Al-Quran itu ada dua periode turunnya. Periode Mekah, periode Madinah. Yang disebut dengan Ahdul Makkiyah dan Ahdul Madaniyah. Ya, Ustadzmu ya. Al-Quran turun 23 tahun, itu dibagi dua periode. Ada periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah 13 tahun, dan periode Madinah 10 tahun. Ustadzmu ya. Baik. Dan ciri periode Mekah atau disebut dengan ayat Makkiyah itu menggunakan kalimat ya ayuhan nasu. Sementara ciri surat ayat-ayat Madaniyah itu menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, biasanya Ustadzmu, ayat-ayat tentang yang diawali dengan ya ayuhan nas itu biasanya menyuruh kepada bab akidah, bab tauhid. Ya. Kalaupun bicara bab ibadah itu general saja. Tetapi misalnya kalau dibahas, kalau diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu sudah menyangkut al-Islam bikamiliha. Jadi tentang sholat, tentang saum, tentang ini itu biasanya ya ayyuhalladzina amanu ya. Dia sudah betul-betul sangat spesifik sekali pembahasan kalau dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Contoh misalnya di Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumu siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi memang sudah sangat spesifik ya. Karena apa? Karena ayat-ayat yang turun di Madinah itu berbicara tentang al-Islam bikamiliyah, paket-paket Islam secara keseluruhan. Tetapi ayat-ayat yang turun di Mekah ini berbicara tentang bagaimana mengokohkan keimanan. Nah ini ya perbedaan antara al-yadzina amanu dan ya ayuhan nas. Kemudian yang ketiga, ya ayuhan nabi. Bapak Ibu sekalian, kita lihat misalnya kisah tentang Abu Lahab. Apakah kisah tentang Abu Lahab itu tidak berlaku buat kita? Tabat yada abi lahabi wa tab. Apakah ayat ini hanya untuk Abu Lahab saja? Bapak Ibu, Al-Quran itu, Bapak Ibu sekalian ya, Al-Quran itu memang itu kalau bahasa usul fikihnya itu sedagus apa ya? Saya lupa ya. Jadi lafadznya khusus tetapi itu umum. Bapak Ibu, itu maknanya umum untuk semua Bapak Ibu. Siapa yang seperti Abu Lahab, maka dia pun akan seperti hukumannya seperti Abu Lahab. Gitu loh. Ya. Di sana berbicara tentang Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Musa, dan kisah-kisah yang sudah terjadi zaman-zaman dahulu sejak zaman Nabi Adam. Apakah ayat-ayat itu hanya berlaku untuk zaman itu? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Al-Quran itu adalah likuli zaman, berlaku untuk sepanjang masa. Tetapi kisah-kisah itu hanya sebagai penguatan untuk mengedukasi kita. Karena salah satu edukasi Al-Quran kepada kita itu melalui kisah-kisah, melalui sirah dan melalui sejarah. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, kisah yang paling banyak di dalam Al-Quran itu adalah tentang Bani Israel kan? Hampir setiap surat ada Bani Israel, tetapi acak banget gitu. Kenapa acak? Ini diulang lagi, kisahnya diulang lagi dalam surat ini, diulang lagi dalam surat ini. Karena memang Al-Quran bukan kitab sejarah. Sejarah itu hanya dipakai oleh Allah untuk menguatkan, ya, menguatkan pesan-pesan yang Allah sampaikan kepada kita, gitu loh. Makanya tidak ada ayat yang hanya berlaku bagi kaum tertentu dan tidak berlaku buat kita. Kisah tentang Abu Lahab, Ustaz Agus ya, kisah tentang Aisyah di surat An-Nur dan lain sebagainya. Seakan-akan Allah beginilah, siapa yang seperti Fir'aun,
pasti akan begitu. Siapa yang seperti Abu Lahab pasti akan begitu. Lapatnya khusus tetapi maknanya untuk umum. Nah ini Ustaz Muh ya termasuk tentang Nabi juga sama kan? Katakanlah Muhammad ya Nabi, itu memang fokus kepada Nabi, tetapi di sana ada banyak pelajaran-pelajaran yang pelajaran itu memang untuk likuli zaman, untuk sepanjang masa. Itu Ustaz Muh ya. Baik, kalau alam misal kita tidak kaji bab ini ya lebih dalam, ini hanya menjelaskan singkat saja. Karena kajian ini harus dikajian tafsir ya. Baik, walau alam misal. Halo, Ustaz Agus ada tambahan jawaban? Cukup. Cukup Itu ya? sama Ustaz Dedi betul. Penafsirannya kayak gitu. Pak Dia, tadi itu pertanyaan terakhir ya? Nah, kalau terakhir berarti Ustaz Agus ya, Ustaz. Biar sama Ustaz. Ada waktu terbatas, Pak Mu, silakan. Iya, baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian malam ini tentang Al-Qur'an, dan saya ucapkan terima kasih terhadap peserta yang telah bergabung dalam kajian kali ini. Insya Allah tidak hanya sekali kajian dalam diawali dengan Quran, insya Allah sedang disusun kajian-kajian yang lain, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, tentunya dengan kajian Al-Quran ini, kita dengan mentadaburi adab-adabnya, kaidah-kaidah Al-Quran, mempelajari Al-Quran dari dasar dan langkah tepat dan utama untuk sejatinya membenarkan langkah keseharian hidup yang seharusnya tak pernah jauh dari Al-Quran. Namun betapa banyak, tadi Ustadz Agus sudah menyampaikan, betapa banyak yang kurang paham bahwa Al-Quran tidak dapat dibaca begitu saja. Namun seharusnya Al-Quran dibaca dengan benar. Apa yang dimaksud dengan benar adalah huruf, bunyi, dan hukum membaca dari setiap ayatnya dilantunkan, diucapkan dengan tepat. Oleh sebab itu, kami dari Khalifah Quran akan dan mencoba ingin memfasilitasi Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekalian untuk bisa membenarkan dan melancarkan bacaan Quran melalui program kelas Al-Quran di Khalifah. Nanti insya Allah ada 2 kelas, ada pra-tahsin dan tahsin. Siapakah pembimbingnya? Insya Allah pembimbingnya nanti Ustadz Agus Sihabuddin ini. Ya. Dilaksanakan itu 2 minggu, dilaksanakan dalam 1 bulan 4 kali pertemuan. Nah, Bapak Ibu boleh menghubungi saya pribadi di nomor WhatsApp 0821 2048 di 0070. Nah, bisa juga menghubungi Kang Dea di nomor 0857 2205 6869. Insya Allah nanti tim Khalifah juga akan nge-share, akan menyampaikan kepada Ibu dan Bapak format pendaftaran pelatihan Al-Quran tentang pra-tahsin dan tahsin. Nah, selain itu nanti kalau yang sudah pra-tahsin ingin naik kelas, ikut ke program tahsin. Nanti yang tahsin ingin melancarkan, nanti ikut program hafalan Quran. Nanti akan kolaborasi dengan rumah tafsir, pemahaman tentang Quran. Masih banyak tahapan-tahapannya. Ya. Insya Allah pelatihan ini nanti akan dilaksanakan sebanyak 4 pertemuan dalam waktu 1 bulan dengan jadwal yang selanjutnya akan kami informasikan ya, kepada Ibu dan Bapak. 1 kelas itu supaya tidak terlalu banyak, saran dari para pemateri hanya kuotanya 20 peserta. 1 kelas ya, dibatasi supaya maksimal dalam penyampaian pembelajaran tentang Quran. Nah, tentunya belajar Quran, saya ingin menyampaikan bahwa kalau Ibu Bapak mendaftar, ini mohon maaf nih, ini karena pelatihan ini berbayar, biaya kafalah untuk per orang pelatihan Quran ini itu Rp750.000. Namun
kalau Ibu langsung booking booking untuk pendaftaran dan langsung Pak Mu saya ikutan, itu di diskon nih sama Pak Dea nih ya. Itu menjadi Rp550.000. Dari paket itu akan mendapatkan modul pembelajaran lengkap dari para pemateri. Yang kedua, ada pre-konsultasi dengan pemateri, 1 buah Al-Quran, yang insya Allah mudah-mudahan bisa membantu Ibu dan Bapak mempelajari Al-Quran. Lalu ada sertifikat digital pelatihan. Bapak Ibu, di kolom chat, Pak Dea itu sudah nge-share format pendaftaran Al-Quran. Ya, silakan diisi. Bagi yang berkenan, kita akan mengkaji, mempelajari tentang kaidah tata cara membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah solusi buat kita bersama agar kita lebih dekat dengan Al-Quran. Jamnya belum ada ya? Kenapa Bu Hani, Bu Haji? Jamnya? Nah, jamnya nanti kita akan sesuaikan, Bu, ya. Karena Jadi, ini para pemateri kita ini sedang kuliah S2. saya chat Pak Mu aja ya. Iya, nanti Ibu gini aja. Kalau misalkan mau ikutan, Ibu tinggal di kolom chat itu sudah ada format pendaftaran untuk mengikuti pelatihan pra-tahsin dan tahsin. Sudah ada penjelasannya yang kira-kira saya mah masih terbata-bata, pengucapan makhrajal hurufnya belum pas, ikut di pra-tahsin. Nah, kalau misalkan, saya sih kayaknya sudah lancar, tinggal membetulkan panjang pendeknya, makhrajal huruf sudah, tapi panjang pendek suka ketuker, mana yang 2 harokat, mana yang 4, mana yang 6, ikutnya di tahsin. Ya. Di format pendaftaran itu sudah ada penjelasan mana tahsin, mana pra-tahsin. Yang mengajar siapa Pak Mu? Ini ada nih, Ustadz Agus Syihabuddin nih. Ya, Ustadz Agus nih. Ya, Ustadz Agus akan menyampaikan. Nanti bentuknya kajiannya masih online. Kalau situasi kondisinya sudah bisa offline, bisa hadir di kantor Khalifah, mudah-mudahan segera. Ya, kita akan lebih enak, lebih nyaman ketika mempelajari Al-Quran, saling bermuwajahah, berhadapan-hadapan itu lebih nyaman. Kalau ada yang salah, tinggal dibetulkan. Saya kira itu saja. Kenapa Bu Hani? Enggak. Baik. Saya kira itu saja informasinya. Keterkaitan dengan pendaftaran untuk kelas Quran di Khalifah. Ada 2 program, tahsin dan pra-tahsin. Kalau nanti Ibu ingin memahami, insya Allah kita akan buka kelas tentang tartil. Ya. Makanya ada musabakoh tilawatil Quran, itu di atasnya tahsin, tahsin, dan tartil. Itu saja, Pak Dea, terima kasih. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kajian malam ini bermanfaat, dan semoga Allah menetapkan hati jiwa kita untuk tetap dalam hidayahnya, bisa mempelajari, mengenal, mempelajari, memahami Al-Quran. Mudah-mudahan itu menjadi petunjuk, karena harus kita sadari bahwa kita tiap hari membaca surat Al-Fatihah di waktu sholat kita, ihdinas siratal mustaqim. Allah sudah ngasih jawaban, ini petunjuknya adalah Al-Quranul Karim. Saya yang bertugas, Muhammad Mu, Kang Dea, Kang Dea, Ustadz Agus, Ustadz Dedi, Pak Rustam Sumarna, terima kasih atas waktunya. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas kontribusinya. Mudah-mudahan di lain waktu kita masih berada di gelombang yang sama, di kajian Al-Quran. Terima kasih, kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.